Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya Pak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana ini Pak? Wah, Ini saya jadi ini ya, supervisornya sampean ya, iya Bapak. terkait dengan tugas CGP-nya sampean ya. Iya. Oh baik, siap Pak. Eh, Sampean mau ngambil atau mau melakukan proses pembelajaran ini di kelas berapa kira-kira? Di tingkatan kelas 10 Bapak. Tingkatan kelas 10, terus juga sepertinya saya ambil kelas 10 di kafe. 10 di kafe. 10 di KV 2 Iya. ya. Dengan tema atau mata pelajaran? Mata pelajaran sejarah Indonesia, temanya itu tentang definisi sejarah. Oh, definisi sejarah, menarik ini Bapak. Menarik. Boleh Pak saya bertanya lebih lanjut. Kira-kira tujuan pembelajaran Pak Erik ini di sejarah nantinya bagaimana? Kalau berdasarkan modul pembelajaran yang saya buat itu, yang pertama anak bisa memahami terlebih dahulu tentang filosofi sejarah, dari kata-kata sejarah diambil dari kata apa, kemudian juga anak-anak juga memahami tentang apa yang disebut dengan penulisan sejarah dan sebagainya. Itu setelah memahami, nanti anak-anak akan bisa mendeskripsikan sebenarnya sejarah itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi memahami lalu Mendeskripsikan menggunakan bahasanya sendiri. Oh, siap. Bapak, area pengembangan yang hendak sampean capai dalam proses pembelajaran ini apa? Yang ingin saya kembangkan itu pertama kekompakan dalam kelas. Kompak ya. Kekompakan, karena kan kita masih baru masuk nih anak-anak bulan Juli kemarin, Agustus kan masih belum terlalu kenal satu sama lain. Jadi pengennya itu akan dibuat sebuah kelompok, dan di kelompok tersebut akan dikembangkan kerjasama. Terus yang kedua, area pengembangan lagi itu saling menghargai. Nah, saya melihat keprihatinan di anak-anak kurang menghargai sesamanya, cenderung ada pembulian. Mungkin karena masih awal mereka perlu beradaptasi mungkin ya, dengan lingkungan baru, dengan teman-teman baru. Nah, ini tugas sampean nanti bagaimana coba menciptakan area pengembangan yang tidak sampean capai. Iya. Terus apa Pak strategi yang sampean persiapkan? Strategi yang akan saya persiapkan tentunya itu beberapa media pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak-anak, lalu dibuat kelompok secara heterogen ya. Setelah dibuat secara heterogen, nanti anak-anak secara berkelompok mendeskripsikan tentang sejarah yang ada di sekitar kita. Itu sebenarnya terutama yang ada di disuruh mendeskripsikan. Jadi strategi yang sudah dipersiapkan ini sudah matang ya kira-kira ya. Kapan ini tindak lanjut Pak di proses pembelajaran? Tindak lanjutnya ya mungkin setelah Rabu ya. Kalau kita kosong hari Rabu nanti belajar, kebetulan juga piket saya. Oh siap. Setelah pembelajaran baru kita akan melakukan itu tindak lanjutnya. Nanti saya tunggu Pak gimana nanti prosesnya di dalam kelas. Ini menarik sekali karena anak-anak belajar banyak terkait dengan sejarah ya, konsep sejarah, dan coba menganalisis ya konsep sejarah yang ada di lingkungan kita. Ini banyak sekali ya di lingkungan kita sejarah-sejarah yang ada di Kalianget terutama. Kami tunggu Pak ya, nanti di hari Rabu untuk masuk ke kelas. Mudah-mudahan sukses dan tidak ada kendala. Selamat dan sukses Bapak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul pada pembelajaran ini di hari Rabu, tepatnya hari Pramuka. Baik, saya minta tolong kepada kelas.
rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ada yang tidak hadir hari ini? Ini apa ada itu? Musim. Sudah kita doakan semua. Mudah bisa kembali. Lanjut kepada pembelajarannya. Hari ini Bapak sebelum mulai. Kira-kira ada yang ingat minggu kemarin kita bahas apa? Dia karena cara berpikir sejarah. Pintar, bagus. Ada 4. Yang pertama berpikir secara kronologis, runtut dari mulai awal. Yang kedua namanya diakronis. Dia artinya melewati, melalui, dan kronis diambil dari bahasa Yunani juga namanya kronos. Apa? Artinya sejarah itu berlangsung mulai dari awal sampai sekarang. Sifat yang kedua namanya adalah sinkronis. Maksudnya sinkronis apa? Sin itu dengan kronos. Nah, bersama dengan satu kejadian ini ada kejadian yang mengiringinya. Dan terakhir, cara berpikir periodisasi. Apa maksudnya periodisasi? Dalam satu waktu, misal Indonesia tahun 45 sampai sekarang tahun 2024. Kalau kita bisa membagi-baginya menjadi beberapa bagian, kita bisa bagi berdasarkan presiden yang berubah. Mulai yang pertama siapa? Pak Soekarno, yang kedua Harto, yang ketiga Habibie, 4 Gus Dur, jangan di skip ke Megawati. Yang kelima 6 yang ketujuh pendet belum tentu. pendet Udah temu kan belum bilang. Sudah gitu lagi. Itu aja saya termasuk. aduh Hari ini kita akan mempelajari tentang 4. Kita akan mempelajari 4 tahap pendidikan sejarah. Tapi sebenarnya 5. Cuma yang pertama ini tidak termasuk. Hanya menentukan tema. Kita akan mempelajari 5 tahapan pendidikan. Apa sih fungsinya kita mempelajari pendidikan sejarah? Gini, sebelumnya kalian pernah nggak ada pertanyaan yang belum bisa terjawab tentang sejarah? Contoh, di Sumenep ini apakah ada manusia purba? Ada, tapi kamu kan nggak tahu sumbernya dari mana. Pernah nemu nggak sumber tentang manusia purba di Sumenep? Belum kan? Kalau pertanyaan seperti itu hanya bisa dijawab menggunakan penelitian. Itu fungsinya atau tujuan pembelajaran tadi. Kita bisa mengetahui fungsi dari penelitian dan juga manfaatnya bagi kita, masyarakat, dan dunia pendidikan. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum Bapak ikutkan lagi? Ada, saya yakin bukan tidak ada karena bingung. Oke, Bapak jelaskan sedikit aja. maaf Sini yang pertama namanya menentukan tema. Semua bisa dibaca tulisan Bapak. Ini ya namanya tahapan dalam penelitian sejarah. Menjelaskan secara singkat karena nanti kalian akan mencoba membuat sederhana berdasarkan tema pelajaran. Yang pertama menentukan tema. Kalau kamu ingin menuliskan sebuah cerita, karangan, puisi dan sebagainya, kamu harus menentukan tema. Pun demikian dengan penelitian apapun mesti ada tema. Saya ingin membahas tentang apa kalian apa? Oke, temanya apa? Sejarah ketika sejarah kereta api,
sejarah benteng atau sejarah kota tua kalian. Oh, itu namanya tema, menentukan tema. Setelah menentukan tema ditentukan, barulah kamu akan melakukan heuristik. Apa itu heuristik? Mengumpulkan sumber-sumber data. Setelah tahu sumber misal yang sederhana yang di benteng sini, benteng Kalimau. Di benteng Kalimau itu sumber datanya apa saja? Misal yang pertama, benteng Kalimau itu ada 4 sisi. Fakta yang kedua, 4 sisinya itu ada meriam-meriamnya. Fakta selanjutnya apa? Banyak yang meninggal di sana. Fakta selanjutnya apa? Di dalam benteng itu ada lapangan voli. Tidak percaya kamu? Masuk lapangan voli di dalam. Oh, tidak percaya. Silakan masuk ke dalam itu lapangan. Fakta selanjutnya apa? Pak, di dalam itu ada musholanya, Pak. Bisa di dalam ada musholanya, Pak. Di dalam itu ada angker, Pak. Ukurannya itu, Pak. Ya, jadi semua sumber data itu dikumpulkan, baik berupa catatan, foto, video, wawancara, dan sebagainya. Ketiga, verifikasi. Sama kayak HP-nya kamu, verifikasi wajah. Kalau bukan wajahnya kamu, tidak bisa. Atau sidik jari, cetek. Kalau bukan sidik jari kamu, akan bisa lakukan. Nah, di tahapan verifikasi ini maksudnya apa? Apa yang cocok, apa yang tidak cocok? Fakta sejarahnya cocok apa? Seperti saya sebutkan tadi. Oh, di dalam ada lapangan voli. Cocok apa enggak? Masuk dulu kamu ke dalam. Oh, ada beneran. Nanti dulu di sini menjadikan lapangan voli. Mungkin Belanda kan gabut. Dibagi mana yang benar, mana yang salah itu dibagi menjadi. Setelah dipisah yang benar sama yang salah, tahap selanjutnya namanya adalah interpretasi. Bahasa gaulnya interpretasi itu menerjemahkan menggunakan bahasa musuh. Saya ulang. Tadi menentukan tema, ada judul Benteng Kalimau. Setelah Benteng Kalimau, kamu menemukan sumber-sumber, jadi sumber-sumber yang ini kan sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan terakhir adalah kelompok 5. Sekarang tugas kalian adalah membuat contoh penelitian sejarah atau penulisan sejarah yang sederhana yang ada di kalian atau di Sumenep ataupun di kalian. Tentang apa? Tentang bangunan, tentang sejarah, tentang kebudayaan dan lain-lain. Pokoknya ada hubungannya dengan sejarah. Bebas kalian membuat apa? Bapak tidak akan melarang atau tidak akan membatasi sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ada pertanyaan? Waktunya 30 menit ya. Sekarang silakan jaga. Bikin apa tadi? Benteng Kalimau kan. Cari di internet sumber-sumber tentang Benteng Kalimau. Nah, tahun-tahunnya ada. Wah, kamu bisa tahu. Oh iya, kurang lebih. Bikin apa? Konsep. Sudah nemu mau bikin apa? Materinya yang mau dibuat pertama saya ada nemu. Ya, silakan. Ada bikin ini. Nah, ini bikin apa itu? Benteng Kalimau.
Lanjut aja. Lanjut. Iya, siap. Sama-sama. Saya ulang. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat sendiri. Ini hari ini kita mau melakukan proses coaching pasca observasi. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah mengikuti proses pembelajaran menarik sekali Bapak, karena di pra kami sambil sudah sedikit banyak menjelaskan terkait dengan apa dan bagaimana strategi yang akan dipasang atau dilakukan dalam proses pembelajaran. Di sini sekarang mumpung ada Bu PP, Bu Kurnia, ya, beliau guru PP saya sedikit akan coba melakukan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah saya lakukan. Bagaimana perasaan Bapak di saat Bapak melakukan proses pembelajaran dan saya ada di dalam kelas? Terima kasih Pak Soki. Pada saat saya melakukan pembelajaran, biasanya kan sedang tapi yang merasa ada tekanan, meskipun Bapak ada di kelas, saya juga bisa santai dengan anak, anak juga bisa tetap berfokus pada pembelajaran meskipun sedang ke kelas dan di kelas. Jadi perasaan saya juga sih. Ada catatan refleksi nggak mungkin dari sampean? Oh, catatan tentang apanya? Terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran diferensiasi yang sudah saya Baik, perencanaan pembelajaran yang berdifferensiasi yang sudah saya rencanakan itu saya menilai ya 75% lah, 75 dari 1 sampai 10, karena saya anggap anak-anak sudah bisa paham, sudah mau mengungkapkan perasaan, sudah mau mengekspresikan diri, juga percaya diri dalam mempresentasikan hasil pembelajaran, dan juga anak-anak saling menghargai. Jadi kriterianya mungkin dari 1 sampai 10 saya kira itu cukup. itu kan penilaian di sampean sendiri ya. Iya. Kalau saya mengamati pas proses pembelajaran itu sampean ini sudah mencoba memaksimalkan proses pembelajaran, dan saya menilai 9. Terima kasih Bapak. Ya, karena memang apa yang sampean jelaskan di pra itu terkonsep betul di saat saya. Terus apa Pak kira-kira rencana tindak lanjut sampean ke depannya terkait dengan proses pembelajaran yang ini mungkin menarik? Mungkin rencana yang akan saya lakukan ke depannya, yang pertama saya akan membuat kolaborasi lebih banyak. Kolaborasi. Karena saya sadari guru sejarah yang ada di sini yang murni sejarah itu bukan hanya saya sendiri. Tapi jangan sampai menutup kemungkinan untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran atau strategi pembelajaran dari guru-guru maupun itu harus perlu meningkatkan diri. Yang kedua, saya harus lebih banyak meningkatkan kompetensi diri sebagai guru, baik sebagai wali kelas, sebagai pengajar, dan juga harus lebih memahami kebutuhan murid. Terkadang ada yang terlupa saat saya pelajaran itu, murid maunya apa sih? Jadi, belum saya tanyakan anak-anak sekarang mau belajar apa, atau anak-anak sekarang mau belajar di mana. Jarang melakukan hal tersebut. Jadi pengennya lebih memahami kebutuhan murid. Terus yang terakhir kan rencana pembelajaran saya itu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya ingin lebih memahami lebih lanjut tentang fungsi diferensiasi. Apa sih macam-macam dari diferensiasi dan bagaimana cara penerapan diferensiasi yang ada di dalam diferensiasi. Jadi kalau yang tidak menunjukkan itu coba akan lagi ya potensi yang terus juga lebih sedikit banyak memahami terkait dengan proses pembelajaran diferensiasi. Kira-kira ada strategi lain Pak selain untuk memahami memahami diferensiasi? Untuk memahami diferensiasi selain saya mempelajari dengan modul, balik lagi ke pernyataan saya
terus untuk memahami perasaan, emosi, dan juga kemampuan akademik dari peserta ujian. Saya kira itu lebih apa istilahnya membantu saya dalam melaksanakan dan menemukan pembelajaran organisasi. Siapa saja yang nantinya akan digandeng untuk di kolaborasi Untuk yang saya untuk mensukseskan organisasi. Pertama saya belum melaksanakan kolaborasi tentang pembelajaran organisasi, tapi pembelajarannya secara umum saya sering kali berkolaborasi dengan OP, bagaimana cara menggunakan teknologi, bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini seperti itu. Saya sering kali kedua maka kurikulum ini bagian kebijakan bagaimana caranya melaksanakan pembelajaran seperti ini berdedikasi. Jadi nanti saya akan melaksanakan kolaborasi berdedikasi dengan mungkin rencana tidak lanjut sampai ini merupakan rencana yang sangat luar biasa, dan saya harap rencana ini bukan hanya sebuah rencana tapi juga bisa diimplementasikan untuk kemajuan siswa kita, kemandirian siswa kita, dan cara berpikir nalar kritis siswa kita, dan mudah-mudahan juga dengan rencana tidak lanjut sampai itu menjadikan salah satu dasar dasarnya untuk membudayakan hal-hal positif di sekolah SMK. Itu saja mungkin Bapak, dan terima kasih atas waktunya. Mungkin di lain waktu kita akan berbincang kembali di hal-hal yang mungkin yang berbeda tapi tujuannya sama untuk kemandirian siswa. Insya Allah siap. Terima kasih atas waktunya Bapak ya. Kang Sabyan sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan proses coaching ini. Itu saja mungkin Pak, saya lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.